Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita saat ini di status kekeluargaan bisa jadi berbeda-beda. Ada yang sebagai orang tua sekaligus juga sebagai anak karena orang tuanya masih hidup. Ada yang sebagai orang tua saja karena orang tua kita sudah meninggal dunia. Ada kita sebagai anak, dan posisi-posisi ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah, sebatas kita terus memperkuat institusi keluarga ini yang terus dirongrong oleh pemikiran-pemikiran yang menginginkan institusi keluarga ini hilang dari dunia. Jepang saat ini mengalami penurunan populasi masyarakat karena sedikit sekali di antara mereka yang mau berkeluarga. Sedikit sekali di antara mereka yang mau punya anak, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya publik diserahkan kepada penduduk warga negara lain, sehingga banyak penduduk negara kita yang bekerja di Jepang, di Korea, di negara-negara barat, karena mereka lebih menyukai hidup tanpa ikatan keluarga atau hidup berkeluarga tanpa memiliki anak. Dan satu-satunya yang dipertahankan oleh masyarakat timur, khususnya dunia Islam, adalah institusi keluarga ini. Maka jika mereka berkehendak, musuh-musuh Islam, untuk menghancurkan Islam, salah satunya adalah hancurkan keluarga Islam. Hilangkan institusi keluarga di dalam Islam. Oleh karenanya seringkali Allah dan Rasulnya menempatkan posisi penghormatan kepada orang tua, posisi hubungan antara orang tua dan anak itu di posisi yang sangat tinggi, di posisi sangat mulia. Dalam hadis-hadis Rasulullah seringkali dihubungkan, diteruskan bahwa kedurhakaan terbesar di dunia setelah berbuat syirik kepada Allah itu adalah durhaka kepada orang tua, atau kebaktian tertinggi kepada orang tua itu berdiri setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna penting kenapa pagi ini kita semua merefresh ingatan kita akan sabda-sabda Rasulullah SAW. Kita ingat akan premis umum bahwa kalau kita ingin membangun bangsa yang kuat, maka bangunlah keluarga yang kuat. Salah satu syarat pembentukan keluarga yang kuat itu adalah hubungan anak dan orang tua yang kuat. Meskipun kadangkala terjadi kasus ada kedurhakaan anak terhadap orang tua, juga tidak sedikit ada kedurhakaan orang tua terhadap anak yang merusak mahligai, merusak ikatan kekeluargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antaranya adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayyun, apalagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyun, summal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Rasulullah kadang menyesuaikan jawaban dengan kondisi si penanya. Kondisi si penanya dalam konteks hadis ini adalah orang yang terkadang sholatnya itu agak-agak terlambat, sehingga ketika dia bertanya amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali beliau sebut adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Tapi di hadis-hadis yang lain ketika Rasulullah menjawab bahwa yang pertama adalah
mentauhidkan Allah, maka mesti sama di bagian yang keduanya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Diriwayatkan bahwa Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas annahu atahu rajulun, bahwa ada yang mengikuti seseorang yang dia berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani, aku mengkhitbah, meminang seorang perempuan tapi dia menolak untuk aku nikahi. Wa khatabaha ghairi fa habbat an tankihahu, ternyata ada laki-laki lain setelah aku meminangnya yang kemudian dia tolak, menghitbah dia dan dia terima untuk menikah dengan si perempuan ini. Fagirtu 'alaiha, aku cemburu berat. Faqataltuha, lalu aku bunuh si perempuan itu. Jadi seseorang menyukai seorang wanita, dia meminangnya, ditolak. Setelah itu ada laki-laki lain meminangnya, diterima, cemburu dia bunuh si perempuan itu. Fahalli min taubah ya Ibnu Abbas, apakah aku masih bisa bertaubat wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, ummuka hayyatun, ibumu masih hidup? Lah, sudah wafat. Tub ilallahi wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau gitu tobat benar-benar kepada Allah, mendekat kepadanya semampu kamu. Maka orang itu pergi, lalu yang lain datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa kamu tanya tentang apakah ibunya hidup atau sudah tidak ada? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui satu amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbuat baik kepada seorang ibu. Berapa bulan yang lalu kita pernah cerita mendapati peristiwa seorang anak yang memukuli sampai babak belur wajah ibunya, seorang anak yang membunuh ibunya gara-gara nggak dibelikan HP, gara-gara nggak dibelikan RX King. Yang sekarang kita mendapati juga kasus-kasus anak membunuh ibunya. Di Gorontalo ada seorang ibu yang bawa anak remaja SMP-nya ke kantor polisi. Karena susah dinasihatin, susah diomongin, susah diluruskan. Udah dititipkan aja di kantor polisi. Untungnya anaknya masih bersih fitrahnya. Dia menolak, dia menangis, dia mohon ampun kepada ibunya. Gimana kalau anak itu kalau dibilangin, udah kamu ke kantor polisi aja, siap. Ada yang begitu anak tuh nantangin. Ayo kamu tinggal aja beberapa hari di penjara di kantor polisi. Aku gak takut. Untungnya anak ini masih diberikan kebersihan fitrah. Dia masih nangis, dia masih menolak, dia masih mohon ampun kepada orang tuanya. Dosa pembunuhan oleh Ibnu Abbas dijawab, engkau bisa menghilangkannya, mengkafarotnya dengan engkau berbakti kepada ibu. Karena ibunya sudah tidak ada, bertaubatlah dengan benar-benar kepada ibu. Karena aku tidak mengetahui sesuatu yang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Ada hadis yang masyhur, seorang sahabat bertanya, kepada siapakah duluan aku berbakti? Kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada bapakmu, summal aqrab fal aqrab. Setelah kepada bapakmu, baru kepada kerabatmu. Jangan kepada yang jauh-jauh dulu. Saudara-saudaramu masih butuh bantuan enggak? Masih butuh kasih sayang enggak? Jangan jauh-jauh. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW, seorang bapak bersedekah ke masjid, dititip ke takmir masjid. Lalu kemudian anaknya yang sudah berkeluarga datang ngambil sedekah itu. Kata bapaknya, bukan buat kamu itu.
Lalu anaknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Gak apa-apa. Apa yang engkau telah sedekahkan wahai fulan, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai fulan. Jadi gak apa-apa anak ngambil sedekah dari orang tuanya. Orang tuanya nitip sedekah ke amil zakat, nitip sedekah ke masjid. Terus anaknya yang ngambil. Kalau memang anaknya membutuhkan, boleh anaknya ngambil. Dan yang harus diketahui, mestinya orang tua memberikan sedekah dulu kepadanya. Kalau anaknya memang ternyata tidak berkemampuan, membutuhkan bantuan, langsung aja sedekah kepada anaknya. Itu al-aqrab thummal aqrab. Kekerabat dulu yang dekat bersedekah. Kemudian disebutkan bahwa kuntu ma'an najadat. Seseorang berkata, aku punya banyak keberanian. Karena keberanianku asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Aku terjatuh kepada dosa-dosa yang aku anggap dosa-dosa itu dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Aku sampaikan kepada Ibnu Umar. Apa itu yang kamu maksud dosa besar itu? Aku jawab kadza wa kadza, ini dan itu. Maka Ibnu Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, itu bukan dosa-dosa besar. Hunnat is'un, dosa besar itu ada 9 kata beliau. 1, al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita kehadiran Paus Fransiskus. Orang musyrik, tapi sebagai manusia, tamu hadir, kita punya kewajiban untuk menyambutnya dengan baik. Ada banyak ayat Allah, ada banyak hadis Rasulullah yang memerintahkan kita tanpa memandang muslim atau bukan muslim, kita diharuskan menyambutnya dengan baik kalau datangnya tanpa membawa permusuhan. Atau mungkin ada rasa permusuhan tapi tidak ditampakkan. Itu kita harus terima, harus layani, harus hormati dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia muliakan tuh tamunya. Maka sudah benar apa yang dilakukan oleh kita menyambut Paus Fransiskus, meskipun ada beberapa hal yang berlebihan. Kita sambut, kita layani, kita hormati. Dulu tahun 87 Paus Yohanes Paulus II juga hadir ke Indonesia. Disambut oleh negeri kita, oleh bangsa kita pula dengan baik. Disambut pula dengan surat oleh 3 tokoh pahlawan nasional kita, Pak Nasir, Kiai Mashkur, dan Prof. Rashidi. Yang isinya adalah ucapan selamat datang, ucapan penghormatan, tapi kemudian menyampaikan sesuatu bahwa di negeri ini hubungan antar umat beragama baik, alhamdulillah. Tapi kadang terganggu oleh proses diakonia, penyebaran agama yang tidak pada tempatnya. Tolonglah kalau kita ingin mewujudkan toleransi antar umat beragama di dunia, Pak Paus ingatkan kepada saudara-saudara kami yang Nasrani di sini agar tidak menyebarkan agama kepada yang sudah beragama, agar hidup kami antar umat beragama ini damai dan harmonis. Begitu sambutannya. Hanya saja kadang ada satu yang kita lupakan, kewajiban kita kalau ada tamu non muslim itu, yaitu mengajaknya masuk Islam. Nah itu tidak ada satupun yang menyampaikan itu. Kalaupun saya disuruh, kayaknya saya mempersilahkan yang lain dulu, karena nanti dianggap ini gak toleran ini. Tapi ada kewajiban kita untuk itu, karena kita pun agama dakwah, agama misi, untuk mengajak orang lain memeluk agama Islam. Dalilnya apa? Ali Imran ayat berapa itu? Ayat 64 bila tidak salah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan oleh Muhammad, hai ahli kitab, mari kita kembali kepada satu kalimat yang sama di antara kita. Ani'budullaha, untuk anta'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Itu kalimat yang sama antara umat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, sebesti apapun kita dengan teman, dengan sahabat yang berbeda agama,
Kita ada masing-masing punya kewajiban untuk mengajak dan menyelamatkannya ke jalan kebenaran dan keselamatan itu. Tapi dengan cara-cara yang hikmah tentu saja. Jadi yang pertama dosa besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qatlu nasamatin, membunuh. Wal firaru minaz zahfi, lari dari perang. Maka pasukan keamanan Indonesia yang di perbatasan Palestina itu yang diserang oleh Zionis tidak mau mereka mundur. Alhamdulillah tidak mau mereka pergi meskipun dijadikan sasaran, meskipun juga tidak terlibat dalam peperangan karena ada tanggung jawab untuk menjaga keamanan di perbatasan. Tapi orang-orang munafik 300 orang banyaknya dari 1000 pasukan kaum muslimin yang berangkat ke Uhud, mereka berbalik badan karena fitnah dan bujukan tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Balik badan dan pergi balik lagi ke Madinah. Ini termasuk dosa besar, az-zahfu nasah. Dia lari dari peperangan atau al-firar min az-zahfi. Wa qadful muhsanat, yaitu menuduh wanita yang terhormat berbuat zina. Wanita terhormat dituduh dia berbuat serong, berbuat hal yang tidak terhormat. Wa aklur riba, makan riba. Aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Bukan hanya memakan tapi juga merundungnya, memperkosanya, menzinahinya, seperti yang terjadi di mana itu seorang Abi, namanya Abi Sudirman, yang menyodomi puluhan anak asuhnya itu. Yang dalam Islam orang seperti itu cara hukumannya adalah dia diikat lalu dibawa ke gedung paling tinggi, dilemparkan hidup-hidup. Begitu hukuman orang LGBT itu, hukumannya seperti itu dalam sejarah hukum pidana dalam Islam. Atau dia diikat lalu kemudian dia dibakar hidup-hidup karena amat sangat keji perbuatan yang dia lakukan, sehingga efek jerahnya harus betul-betul berefek kepada orang-orang yang masih hidup. Dan di antara mereka itu yang kemudian jadi pengasuh pula itu adalah korban dari Abi Sudirman yang kemudian jadi pengasuh, kemudian melakukan hal yang sama. Predator seperti ini jadi berkembang biak karena menular penyakit mentalnya. Maka diusulkan sebenarnya kalau ada hukum pidananya, hukum positifnya di dalam undang-undang kita itu dibakar hidup-hidup. Kemudian ilhad fil masjid, berbuat keji di dalam masjid. Walladhi yastakhir, suka mencemooh, merendahkan, menghinakan. Wa bukaul walidain minal uquq, dan membuat orang tua menangis karena dia durhaka kepadanya. Lalu kemudian Ibnu Umar berkata, atafraqu minan nar, maukah kamu selamat dari api neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan maukah kamu masuk surga? Wallah, mau demi Allah. Maka kemudian Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, masih tersisa ibuku. Wa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amataha ta'am la tadkhulanna al-jannah man istanabatil kabair. Kalau kamu lembutkan ucapanmu kepada orang tua, memberikan makan terbaik kepada orang tua, benar-benar kamu akan masuk surga selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang tadi. Yang 9 tadi kamu tinggalkan. Mulutmu lemah lembut, halus kepada ibumu itu, memberikan makanan terbaik kepada ibumu itu, masuk surga kamu. Begitu dikatakan oleh Ibnu Umar. Kemudian hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dari Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan wa yashtariyahu fayu'tiqahu. Tidaklah telah membalas jasa seorang anak kepada orang tuanya kalau dia mendapati orang tuanya sebagai hamba sahaya, lalu kemudian dia membelinya, membebaskannya, dan memerdekakannya, maka itulah jasa pembalasan yang setimpal. Jadi tidak bisa disebut seorang anak membalas jasa orang tua kecuali dia mendapati orang tuanya itu jadi budak, lalu kemudian dia beli, lalu kemudian dia merdekakan. Itu baru boleh disebut membalas kebaikan orang tua. Aku mendengar bapakku berkisah bahwa dia menyaksikan Ibnu Umar di mana seorang laki-laki dari Yaman bertawaf di Ka'bah. Dia menggendong ibunya di punggungnya itu. Berkeliling Ka'bah selama ibadah itu. Dia gendong, dia urus ibunya. Lalu dia berkata, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha." Hai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas jasa orang tua dengan aku menggendongnya selama ini? Kata Ibnu Umar, lah, tidak. Wala bizafratin wahidatin, meskipun hanya satu nafas. Karena engkau hidup melalui orang tuamu, dengan izin Allah itu tidak membalas kebaikan orang tuamu dari dirimu itu. Meskipun kamu menggendongnya selama ini. Haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil. Abi Murrah ini adalah hamba sahanya Aqil. Anna Abu Hurairah itu diikuti oleh Marwan dan rumahnya ada di Dzul Khulaifah. Rumah ibu Abu Hurairah itu ada di rumah yang lain, jadi tidak di satu rumah. Apabila Abu Hurairah ini ingin keluar dari rumahnya, maka kemudian ingin pergi, ingin melakukan aktivitas, Abu Hurairah akan berdiri di depan rumah ibunya, lalu berkata, "Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh." Assalamualaikum ya ibu, semoga Allah berikan rahmat dan keberkahan kepada engkau. Maka ibunya menjawab, "Waalaikumsalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh." Waalaikumsalam wahai anakku, semoga Allah merahmati dan memberkahi. Lalu dijawab lagi oleh Abu Hurairah, "Rahimakillahu kama rabbayani shaghira." Semoga Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau telah mengasuhku di waktu kecil. Ibunya menjawab, "Rahimakallahu kama barartani kabira." Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepada aku di waktu kau dewasa ini. Summa idza arada an yadkhula sunna mislu. Kalaupun pulang juga Abu Hurairah akan melakukan hal yang sama. Pergi begitu, pulang begitu. Coba bapak-bapak selama hidup ada pernah melakukan ini enggak? Terus terang saya belum pernah. Ini harus dilakukan. Karena kita lupa hadis ini. Praktek sahabat ini yang harus diteladani. Sunnah sahabat ini. Ada yang rumahnya mungkin dekat dengan kita sekarang di sini. Cobalah. Assalamualaikum. Ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Terus berbalas saking cinta kepada orang tuanya. Kemudian ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah. Seseorang datang kepada Nabi, dia berbaiat untuk berhijrah, untuk ikut bersama Rasulullah SAW. Wa taraka abawaihi yabkiyan. Dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis sedih karena ditinggalkannya. Faqala Rasulullah bersabda, "Irji ilaihima." Pulang kamu kepada kedua orang tuamu. Wa adhikahuma kama abkaitahuma. Bikin keduanya kembali tertawa setelah kamu membuat keduanya menangis.
Jadi kalau orang tua kita masih ada, meskipun kelihatannya kita melihatnya sepele, sederhana, pulang. Ya pulanglah kita meskipun kita punya kesibukan luar biasa. Ada kisah seorang bapak yang anaknya sudah jauh semua. Mungkin di antara bapak-bapak juga merasa sendirian sekarang di rumah. Lalu dia kirim pesan atas nama tetangganya kepada anak-anaknya. Bapak telah wafat. Karena kalau nelpon WA, ayo pulang, ayo pulang. Ya bapak masih sehat-sehat ini. Jadi banyak alasan mau pulang itu. Karena di WA atas nama tetangga bahwa bapaknya telah wafat, pulang semuanya. Ternyata bapaknya masih ada, hanya kangen agar anak-anaknya nengokin dia. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kamu aku kasih tahu dosa terbesar dari dosa-dosa besar? Salasan, ada 3 kata beliau. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ingin sekali kami tahu ya Rasulullah SAW. Yang pertama beliau katakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, yang kedua durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, lalu beliau duduk itu kemudian menyender. Agak menyender beliau Rasulullah SAW. Ala wa qauluz zur, dan yang ketiga adalah kesaksian palsu. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Beliau mengulang-ulang itu sampai aku dalam hati berkata, sahabat ini yang mendengarkan, semoga saja Rasulullah itu diam. Maksudnya bukan nggak suka gitu Rasulullah bicara terus, tapi jadi takut banget gitu. Makin Rasulullah ulang makin takut gitu. Jangan sekutukan Allah, jangan durhaka kepada orang tua, jangan berikan kesaksian palsu di persidangan, di musyawarah, di majlis dan lain-lain sebagainya. Di hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW, aku mendengar, kata sahabat dari Rasulullah SAW, yanha an kasrati su'al. Beliau melarang untuk banyak bertanya hal yang tidak perlu, untuk menyulitkan orang lain. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Wa qila wa qala, dan beromong kosong. Qila wa qala itu beromong kosong. Ngobrol, ngalor ngidul, nongkrong. Gak apa-apa nongkrong syar'i, tapi yang dibicarakan yang baik-baik. Ngegibah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda gitu. Itu ngegibah yang dibolehkan untuk diambil pelajaran. Allah menceritakan Fir'aun, Allah tidak lagi menggibah, untuk diambil pelajaran. Rasulullah SAW menceritakan orang-orang jahat di masa lampau gitu. Jadi begadangnya, nongkrongnya manfaat. Qila wa qala, banyak beromong kosong. Yang terakhir, seorang sahabat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib sebagai mantu Rasulullah SAW, apakah ada yang khusus dari Nabi dinasihatkan kepada engkau, tapi tidak kepada yang lain, kepada umat, tapi hanya kepada engkau dan keluarga saja? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Enggak ada. Tidak ada yang dikhususkan nasihat itu kepada kami. Semuanya sama kita. Kecuali apa yang tertulis di pedangku ini. Kemudian dikeluarkan pedangnya. Dan di situ tertulis la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man saraqa manaral ard. Allah melaknat barang siapa yang mencuri batas tanah. La'anallahu man la'ana walidaih. Allah melaknat barang siapa yang melaknat orang tuanya.
La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang melanggar hukum. Jadi 4 laknat Allah diberikan, meskipun konteksnya adalah terkait dengan Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya, baik ucapan maupun amalan. Satu, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, untuk sesembahan ini dan itu. Allah melaknat yang mencuri batas tanah, baik batas tanah, batas kebun, batas sawah, batas rumah, batas jalan, batas pagar, batas-batas yang lain. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melanggar hukum. Ini ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.